Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah dari program studi PGSD. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebelum itu, kita perlu dulu mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Oke. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1989 dengan nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Beliau ini berasal dari keluarga bangsawan, lalu dia dikenal sebagai tokoh pendidikan, penulis, wartawan, dan juga pejuang kemerdekaan di Indonesia. Beliau mendirikan lembaga pendidikan bernama Taman Siswa pada tanggal 3 Mei 1992. Nah, melalui Taman Siswa ini, beliau memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada masa penjajahan Belanda, karena pada saat itu hanya kalangan tertentu atau kalangan bangsawan saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Lalu beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasanya yang sangat besar dalam membangun dasar pendidikan di Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, membentuk karakter, serta mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pada tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tanggal 2 Mei, kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita lanjut ke pengertian pilar dan asas pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilar artinya tiang, penguat, dasar, yang kokoh. Dalam sistem pendidikan, pilar juga diartikan sebagai penyangga, sehingga sebuah sistem pendidikan dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan asas mengacu pada makna tumpuan berpikir dan berpendapat, fondasi, cita-cita, dan dasar hukum. Pilar dan asas sama-sama memiliki makna dasar, namun fungsi pilar dimaknai sebagai penopang, penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai fondasi. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Dalam kajian filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan manusia yang berkarakter dan mampu hidup dalam masyarakat. Kita lanjut ke asas pendidikan. Di asas pendidikan ini terdiri dari 3. Ada asas peran, asas belajar, asas otonomi. Asas peran mengacu pada prinsip dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sedangkan asas belajar mengacu kepada pembelajaran seumur hidup. Asas ini menekankan bahwa belajar tiada henti hingga akhir hayat, atau disebut juga lifelong learning atau lifelong education. Nah, kita masuk dulu ke dalam prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Sung Tulodo. Ing Ngarso Sung Tulodo ini artinya di depan memberikan teladan. Guru diharapkan dapat memberikan teladan kepada para peserta didik atau muridnya dalam hal bersikap, berpikir, dan juga berperilaku. Sedangkan Ing Madyo Mangunkarso yaitu di tengah memberikan dukungan atau dorongan. Guru di sini dapat menjadi penyemangat bagi para murid dalam menghadapi dan juga membimbing proses belajar. Sedangkan Tutwuri Handayani yaitu di belakang memberikan dorongan. Guru diharapkan dapat memberikan dukungan pada murid agar mampu belajar secara mandiri dan juga memiliki sikap percaya diri. Nah, lalu kita masuk ke asas belajar yang mengacu kepada pembelajaran seumur hidup. Nah, maksudnya pembelajaran seumur hidup ini tidak hanya terbatas kepada pendidikan formal. Jadi setelah kita lulus kuliah, setelah kita lulus SMA, kita tetap belajar setiap harinya. Entah itu misalnya belajar memasak, belajar membuat kerajinan tangan, menjahit, dan lain sebagainya. Tidak terbatas pada pendidikan formal saja. Lalu asas otonomi yang mengacu pada prinsip kemandirian belajar secara individual maupun kelompok. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator di sini. Lalu kita lanjut ke pilar pendidikan. Pilar pendidikan menurut UNESCO dibagi menjadi 4, yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Nah, learning to know di sini artinya tidak hanya sebatas mempelajari hal itu saja, tapi dia mencari tahu lebih dalam mengenai hal itu. Lalu learning to do, yaitu belajar untuk berbuat atau berkarya. Misalnya, dia belajar membuat keramik atau gerabah dari tanah liat. Gitu. Lalu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Jadi belajar dengan apa yang dia dapatkan dan berusaha mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Peranan prinsip dasar pendidikan dalam era digital. Ing Ngarso Sung Tulodo.
Dalam Ingat Susung Tulodo, guru dituntut untuk memberikan teladan kepada para muridnya. Namun di era digital ini, tantangannya yaitu bagaimana cara guru dan murid dapat memanfaatkan media sosial secara bijak. Dengan adanya akses internet yang semakin luas dan dapat diakses dengan mudah, membuat anak dapat melihat konten apapun, dimanapun, dan tidak semua konten yang ia tonton itu sesuai dengan budaya Indonesia. Lalu Ing Madio Mangunkarso, guru diharapkan dapat mendampingi, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Namun dengan adanya pembelajaran secara online di era digital, guru menghadapi tantangan baru karena tidak dapat bertemu secara langsung dengan muridnya. Nah, hal ini membuat guru memiliki kesulitan untuk memotivasi para murid secara langsung. Nah, apalagi dengan adanya tantangan dan juga kecanggihan di era digital yang semakin besar. Contohnya, kalau misalnya ada online class, tapi kan gurunya nggak tahu ya, tiba-tiba muridnya sembari scroll TikTok atau misalnya sembari main game, hal itu dapat menurunkan motivasi belajar anak. Jadi dia lebih mengentengkan jatuhnya. Lalu Tuturi Handayani, guru perlu mendorong kemandirian belajar para muridnya di tengah era digital. Dengan berkembangnya internet secara luas, guru harus memantau dan mendampingi proses belajar mandiri para siswanya agar lebih terarah. Jadi mereka tidak semata-mata menerima semua informasi, namun guru juga harus mengajarkan anak-anak untuk lebih selektif dan memilah mana informasi yang tepat, mana informasi yang bermanfaat dan dapat mereka gunakan demi kemajuan mereka dalam belajar. Mencari tahu kebenaran yang ada. Lalu, apakah prinsip dasar Ki Hajar Dewantara masih relevan dalam persoalan pendidikan nasional? Menurut saya, iya. Kenapa? Karena prinsip Ing Susung Tulodo, lalu Ing Madio Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani ini masih bisa diterapkan oleh guru di Indonesia. Misal, pembelajaran online bisa digunakan ketika posisinya jarak jauh atau kondisi tertentu. Tapi pada saat kegiatan belajar mengajar secara offline, itu guru dapat membimbing kembali para muridnya, memberikan teladan seperti Ing Susung Tulodo, memberikan contoh-contoh yang baik. Oh iya, ternyata tidak semua yang kalian tonton di media sosial itu dapat kalian contoh, karena tidak sesuai dengan budaya kita. Gitu. Lalu, Ing Madio Mangunkarso. Nah, ini juga bisa menjadi jawaban bagi para guru ketika memberikan motivasi anak dalam belajar. Misalnya menggunakan media digital juga dalam pembelajaran tatap muka, menggunakan Wordwall, lalu Quizzes, Kahoot, di mana aplikasi-aplikasi ini membantu pembelajaran secara interaktif sehingga anak-anak lebih aktif dalam belajar dan merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran. Tuturi Handayani yaitu guru memberikan dorongan agar muridnya mampu belajar secara mandiri. Ini juga dapat diterapkan dengan cara memberikan tugas kepada para murid, lalu guru tetap memantau bagaimana hasil dari pekerjaan para murid ini. Lalu guru juga dapat membimbing dengan cara memberikan sumber-sumber yang valid dan juga terpercaya kepada para murid untuk digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan mereka dalam mengerjakan tugas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.